Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mengulas tentang pengalaman saya mencoba menggunakan HDMI WiFi dongle ini ya. Ini adalah WiFi dongle Anycast ya. Jadi ini nih gunanya itu adalah untuk susah nih ya. Jadi WiFi dongle Anycast ini gunanya itu adalah untuk memproyeksikan layar HP ke layar televisi ya. Jadi itu gunanya. Ini caranya cukup mudah. Ini tinggal dicolokkan aja ke port HDMI di TV, layar TV kita ya, layar LED atau LCD. Itu yang ada ininya ya, HDMI-nya. Terus kemudian setelah itu di TV-nya tentu saja kita pilih port HDMI di TV-nya ya, dan tinggal ikutin aja cara di layar ya, itu nanti akan muncul ya. Nah, jadi itu fungsinya itu untuk memproyeksikan, istilahnya itu adalah mirroring ya, untuk mirroring apa yang ada di layar HP kita ke televisi. Jadi seperti begitu. Nah, kalau misalkan untuk tabung biasanya nggak punya HDMI, itu bisa ini dicolokkan ke konverter HDMI ke RCA, karena biasanya kan yang tabung itu punya soket RCA ya. Nah, seperti begitu. Oke, nah jadi itu adalah kegunaannya. Nah, sekarang saya ingin berbagi tentang kekurangannya ya. Jadi kekurangannya itu adalah, yang pertama itu adalah untuk tipe Samsung yang entry level ya. Maksudnya itu yang entry level itu yang Samsung yang di bawah harga 2 juta ya. Misalkan Samsung A03, A05 dan lain-lain yang harga di bawah 2 juta, mungkin di bawah 3 juta juga mungkin ya. Ya, yang itulah yang entry level pokoknya ya. Nah, ini tidak support ya, tidak support. Karena saya sudah coba ya, Samsung yang entry level, walaupun ini katanya dicoba pakai aplikasi ya, itu sudah berbagai aplikasi yang ada di Google Play Store udah saya coba. Misalkan Miracast, Anycast, Mirascreen, Screen to TV dan lain-lain semuanya sudah saya coba. Tetap saja ini tidak support ya di Samsung. Jadi itu adalah kekurangan yang pertama ya. Tapi kalau misalkan di merek lain itu rata-rata bisa support ya. Yang entry level itu ya, misalkan tipe merek ZTE, merek Oppo dan lain yang entry level itu biasanya support, biasanya ya, tapi tidak menjamin, biasanya support. Nah, terus kemudian kalau Samsung yang premium baru ini support ya. Saya coba pakai Samsung yang premium, ini support ya, karena Samsung yang premium itu dia punya Smart View ya, atau Smart Things ya. Nah, ini memang bisa support. Nah, itu tentang kekurangan yang pertama. Nah, kekurangan yang kedua itu adalah, walaupun pakai pengalaman saya sendiri ya, pakai Samsung yang premium dan ini bisa support ya, artinya HP Samsung itu bisa di mirror, bisa diproyeksikan ke layar televisi kita, tapi ya mayoritas itu tidak sinkron antara suara dan gerakan ya. Nah, itu jadi kadang-kadang itu mendahului ya, suara mendahului dari gerakan bibir atau sebaliknya ya. Jadi juga gerakan yang lain tentu saja. Jadi itu adalah kekurangan yang saya sangat kentara sekali ya. Tapi itu pengalaman saya di Samsung ya, Samsung yang premium. Saya tidak tahu kalau di merek yang lain, saya tidak tahu.
Tapi mungkin kalau misalkan ingin tahu, bisa lihat di ulasan-ulasan lah ya, itu seperti apa ulasan-ulasan di apa marketplace yang menjual ini Anycash ini ya, itu di ulasannya apakah seperti begitu atau tidak. Tapi kalau saya coba di Samsung yang tipe premium yang harganya agak lumayan, itu memang ada kendala di situ. Jadi ini tidak apa sih, tidak sinkron ya. Itu sering itu seperti begitu. Jadi itu kan akan, apalagi kalau misalkan yang gerakannya banyak seperti film ya, pemutaran film YouTube yang di HP itu, maka suaranya akan kadang lambat atau kadang lebih cepat ya, seperti begitu. Nah itu, jadi kalau misalkan kalau sekedar ingin mirroring YouTube ke ke layar televisi, maka sebaiknya tidak pakai ini ya. Tapi itu sekedar saran aja ya. Tapi silakan saja kalau itu bisa pakai set-top box aja yang ada di rumah ya. Biasanya kan pada punya set-top box ya. Kalau TV-nya belum digital, itu bisa dipakai itu dengan menggunakan fitur DLNA-nya ya. DLNA-nya itu bisa dipakai ya. Nah, itu cukup mumpuni ya itu untuk dipakai mirroring YouTube ya. Nah, beberapa set-top box itu lebih bagus DLNA-nya daripada yang lain, terutama karena format yang didukungnya ya. Formatnya itu MP4 atau apa kayak gitu ya. Nah, seperti begitu. Nah, terus kemudian cara kedua itu bisa menggunakan Android TV Box ya. Android TV Box itu untuk mirroring YouTube itu sangat bagus ya, dan tidak ada kendala apa-apa ya. Minimalnya ada 3 cara ya untuk mirroring YouTube ke layar televisi ya, yaitu dengan setelah masuk ke YouTube di fitur Android TV Box-nya ya, itu nanti di layar ya, itu kita bisa pakai kode, bisa pakai DLNA atau satu lagi apa gitu, pakai password atau apa ya, saya lupa. Nah, itu lancar, itu bagus ya. Oke, jadi begitu saja. Saya sekedar sharing ya, mudah-mudahan berguna ya. Tapi itu untuk merek ini ya. Untuk merek yang lain saya tidak tahu. Oke. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.